Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Dan tentunya selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mana bersama-sama kita awali kajian kitab fikih ya. Kitab Bulughul Maram pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pertemuan yang 1 bulan yang lalu kita semua telah membahas 2 hadis dari kitab Bulughul Maram tentang thaharah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan hadis yang ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi Allah dari awal hingga akhir. Allahumma amin. Hadis yang ketiga dalam kitab Bulughul Maram ini, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inal ma'a la yunajjasuhu sayun ila ma ghalaba ala rihi wa ta'imi. Yang artinya bahwa dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan air kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa, dan warnanya. Dari air itu pada prinsipnya adalah suci. Air itu akan menjadi najis apabila dia mengalami perubahan-perubahan dari zatnya. Ya. Oleh karena itu kalau kita merenungkan bersama dalam hadis ini, ya, setidaknya kita akan menemukan 2 ataupun 3 pelajaran. Yang pertama, bahwa ulama bersepakat jika air terkena najis yang kemudian mengubah salah satu di antara rasa atau bau atau warna, maka air yang suci itu berubah menjadi air yang tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Jadi air itu, menurut para ulama, air itu suci. Tetapi apabila air itu tercampur suatu najis, yang kemudian najis itu menyebabkan berubahnya bau air itu, rasa air itu, ataupun warna air itu, maka air itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Itu. Walaupun air itu memiliki jumlah yang banyak. Air yang jumlah yang banyak itu apabila terjadi perubahan pada zat airnya, di mana baunya berubah, warnanya berubah, ataupun rasanya berubah, atau salah satu dari ketiga hal tadi, maka air yang banyak itu pun menjadi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa air sedikit sudah dianggap najis, walaupun najisnya
yang mengenakan tidak mengubah bau, warna, dan rasanya. Jadi air yang sedikit itu sudah dianggap najis, ya. Walaupun najis itu tidak mengubah zat airnya, baunya tidak berubah, kemudian warnanya juga tidak berubah, kemudian rasanya juga tidak berubah. Tapi karena jumlah airnya itu sedikit, maka apabila terkena najis, maka air yang suci tadi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Itu. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, jadi kalau air yang banyak berubah, ya, rasa, warna, ya, bau, ya, juga tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air sedikit, ya, terkena najis, walaupun tidak berubah warnanya, baunya atau warnanya, juga tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Gitu. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Karena dalam kondisi-kondisi di mana kita ini melakukan suatu perjalanan, ya, kita tentu akan mengalami hal-hal yang di mana kita akan memerlukan suatu panutan atau tuntunan bagaimanakah bersuci di saat kita menghadapi kondisi-kondisi di mana ada air, ya, yang banyak, ya, tetapi sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Ataukah kita menemukan air yang sedikit tapi terkena najis walaupun tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Ya, inilah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis nomor 3. Kemudian hadis yang nomor 4. Wa an Abdillahi Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanal ma'a kullataini lam yuhmilu al-qaba'is wa fil lahdin lam yunajus. Yang artinya dari Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika volume air telah mencapai 2 kulah, maka ia tidak dianggap mengandung kotoran. Airnya suci dan menyucikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan tidak najis. Jadi pada hadis ini diterangkan sekalian bahwa ketika jumlah air yang terkumpul itu, ya, dalam suatu bak itu terkumpul 2 kulah, ya, kemudian terkena najis, maka air yang jumlahnya 2 kulah itu bisa digunakan untuk bersuci, walaupun terkena najis, dengan catatan bahwa air itu tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya. Ya. Nah, 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu, ya, 2 kulah itu ukurannya adalah 500 liter. Ya, 500 liter. Jadi ketika kita memiliki suatu bak, ya, yang volumenya 500 liter, itu sudah 2 kulah. Kemudian seandainya air itu terkena ataupun terjatuhi bangkai, apakah bangkai cicak ataukah bangkai tikus, ya, kemudian air itu ternyata warnanya tetap, baunya tetap, kemudian rasanya tetap, maka air itu masih bisa digunakan untuk bersuci, masih bisa digunakan untuk berwudu, dan masih bisa digunakan untuk mandi. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian, apa pelajaran dari hadis ini? Setidaknya dalam hadis ini kita menemukan 2 pelajaran. Yang pertama, bahwa air sisa hewan ternak atau binatang buas sering dihukumi dengan najis karena hewan-hewan tersebut biasanya suka menyelam kemudian kencing di dalamnya. Jadi, hadis ini adalah merupakan panduan kepada kita sekalian. Ketika kita menemukan keadaan di mana ada air, ya,
kemudian air itu mungkin di tengah hutan, di mana air di tengah hutan itu digunakan untuk mandi binatang, kemudian saat binatang itu mandi dia kencing, ya. Sedangkan airnya itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka kalau air itu jumlahnya masih 2 kulah atau 500 liter, maka air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun pada kenyataannya air itu telah dikencingi oleh binatang. Tapi kalau warnanya, baunya, ataupun rasanya tidak berubah, maka air itu diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, bahwa menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, air yang banyak adalah air yang mencapai 2 kulah, tidak najis selama warna, rasa, baunya tidak berubah. Jadi air 2 kulah tadi masih bisa digunakan untuk bersuci. Air 500 liter tadi masih bisa digunakan untuk bersuci, ya, walaupun terkena najis, ya, asalkan tidak berubah warna, bau, dan rasanya, maka air itu masih bisa digunakan untuk wudhu dan masih bisa digunakan untuk mandi ataupun keperluan bersuci yang lain. Karena air yang banyak itu bisa menghilangkan najis. Inilah pelajaran yang kita dapatkan dari hadis yang keempat dalam kitab Bulughul Maram ini. Ya. Kemudian hadis yang kelima dan hadis yang keenam, ya. Rasulullah SAW, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatasilu ahadukum fil ma'i daimin wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah satu di antara kalian mandi di air yang tergenang atau tidak mengalir ketika ia dalam keadaan junub. Ya. Kemudian dalam hadis yang nomor 6 dikatakan wadil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i daimil ladzi la yahjrin. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan jangan pernah sekalipun salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Ya. Dari pelajaran hadis ini dapat kita tarik suatu kesimpulan. Ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, bahwa larangan bagi siapapun di antara kita, orang junub, yang mandi di air yang tergenang. Ya. Jadi orang yang junub dilarang untuk mandi di air yang tergenang. Ya. Karena air yang tergenang itu, ya, akan menjadi sesuatu najis, sehingga air itu tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu atau tidak bisa lagi digunakan untuk keperluan bersuci yang lain. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan mandi junub, ya, maka hendaklah kita mandi di air yang mengalir atau air yang jumlahnya 2 kulah atau lebih. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Seperti halnya dalam dunia modern, kita sekarang ini ada suatu bak mandi, ya, atau bathroom, ya, yang mungkin airnya itu jumlahnya 500 liter berlebih. Maka ketika kita mandi di situ, maka itu diperkenankan. Karena ketika kita mandi junub di situ, ya, walaupun kita ini membawa najis, tetapi dengan jumlah air yang 500 liter itu menyebabkan najis itu menjadi hilang. Tetapi disarankan apabila kita mandi junub, hendaklah kita mandi di air yang mengalir. Kemudian yang kedua, air tidak akan najis dengan mandinya orang yang junub, tetapi akan hilang sifat mensucikannya. Air itu akan menjadi air mustakmal yang tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci, tapi dapat digunakan untuk selain mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi ketika ada air, ya, yang tergenang atau bathroom digunakan untuk
mandi orang yang junub, maka air sisa dari mandi di bathroom itu masih bisa digunakan untuk menyuci pakaian, masih bisa digunakan untuk membersihkan kaki yang kotor, masih bisa digunakan untuk keperluan membersihkan benda-benda yang lain. Jadi air itu masih bisa digunakan untuk mensuci, tapi tidak bisa lagi digunakan untuk keperluan bersuci. Airnya menjadi mustakmal, airnya menjadi suci tapi tidak menyucikan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mandi di bathroom, maka air yang digunakan bekas mandi itu masih bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain, tapi tidak boleh dipergunakan untuk keperluan menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas. Hanya digunakan untuk keperluan sekedar membersihkan anggota tubuh atau dipergunakan untuk keperluan yang lain. Ini. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam hadis yang ke-6 tadi, Rasulullah Muhammad SAW melarang kita untuk membuang air kecil di air yang tidak mengalir. Karena ketika kita ini kencing pada air yang tidak mengalir, maka akan bisa merusak dari zat air itu. Mungkin baunya bisa berubah, mungkin rasanya bisa berubah, mungkin warnanya juga berubah. Ya, tentu saja ketika kita kencing di air yang tergenang, ini akan menyebabkan bibit-bibit penyakit, tumbuhnya berbagai macam bakteri, yang tidak baik bagi kesehatan kulit kita ataupun anggota tubuh kita. Inilah kesempurnaan syariat Islam yang mengajarkan kepada kita sekalian agar senantiasa dalam keadaan bersih, bersuci dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Kemudian di dalam hadis yang ke-7, wa an rajulin sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tabila mar'ati bidfali rajuli au rajuli bidfatil mar'i wal yahtarifa jami'an, yang artinya seorang laki-laki yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW. Salah satu sahabat berkata, Rasulullah SAW melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki, atau laki-laki mandi dari sisa air perempuan. Namun hendaklah dia keduanya mengambil air dengan gayung secara bersama-sama. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana seandainya ada air yang kurang dari 2 kulah, kemudian suami istri itu ingin mandi junub bersama, maka ketika mandi junub, maka si perempuan itu ketika dia mandi sendiri, maka bekas daripada air yang digunakan untuk mandi junub si perempuan tadi tidak bisa lagi digunakan untuk mandinya suaminya. Demikian juga ketika suaminya itu mandi di bathroom, maka pada waktu itu si istri tidak bisa lagi menggunakan air di bathroom bekas suaminya itu untuk mandi kembali. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila suami istri itu ingin mandi bersama, mandi junub bersama, maka Rasulullah menyarankan kita menggunakan secara bersama atau mandi bersama, dengan cara memakai gayung. Itulah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, mandi bersama dengan istri itu dengan cara menyiramkan air kepada pasangannya. Nah, ini. Sehingga dalam hadis yang nomor 7 ini dapat kita petik suatu pelajaran bahwa yang pertama, seorang istri dilarang menggunakan air sisa suaminya untuk bersuci. Begitu juga sebaliknya. Tetapi larangan dalam hadis itu ini bukan sesuatu yang haram, tetapi makruh, sesuatu yang perlu ditinggalkan. Nah, ini. Kemudian yang kedua pelajarannya, suami istri boleh mandi dengan air
berada dalam satu wadah dengan cara mengambil dengan gayung, kemudian secara bersamaan, ya, atau mungkin dengan saling menyiramkan pada bagian tubuh suami istri itu. Jadi itulah kebiasaan yang dilakukan para sahabat untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Maka ketika mereka menyelesaikan jimaknya, maka dia melakukan mandi bersama. Nah, cara mandi bersama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah dengan cara yaitu saling menyiramkan air itu secara bersamaan pada tubuh pasangannya. Ya, inilah suatu kaidah yang sangat indah, ya, bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita, ya, terkait dengan kebersihan badan ini, sehingga betul-betul ketika kita menggunakan air ini sebagai sarana untuk membersihkan diri dari najis dan hadas, sebagai seorang muslim kita mengetahui rambu-rambunya, mana air yang diperbolehkan digunakan untuk bersuci dan mana air yang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kitab Bulughul Maram, ya, bab Thaharah, subbab air, pada sampai hadis yang ke-7. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pembahasan kitab Thaharah dari kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Mari bersama-sama kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.